Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Satu hal yang seringkali kita kurang menggarisbawahi atau kurang sadar adalah bahwa kita itu sebetulnya adalah divine in nature. Secara kodrati kita itu mempunyai unsur ilahi. Karena ketika kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Dan Tuhan adalah divine, ilahi. Dan kita adalah kasih, karena Allah adalah kasih. Dan unsur ilahi inilah yang sebetulnya menjadi dasar dan kekuatan kita. Tapi kita seringkali melupakannya. Kita terbelenggu oleh hal-hal yang manusiawi dan badaniah. Maka untuk bisa kembali menghayati diri kita sebagai yang ilahi secara kodrati, kita diminta oleh Tuhan untuk mencintai. Inilah perintahku, yaitu supaya kalian semua saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Bukan hanya sebagai manusia kemudian mengasihi, tetapi dengan mengasihi kita diingatkan kembali akan keilahian yang ada pada kita. Karena sebetulnya nafas kita pun adalah milik Allah, nafas Allah, bukan nafas manusiawi. Dalam arti begini, kita tidak bisa mengendalikan nafas kita. Bahkan mengatur nafas sendiri juga nggak bisa. Menentukan mau bernafas atau tidak juga nggak bisa. Karena memang nafas itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah, Allah menghembuskan nafasnya. Maka jadilah manusia itu makhluk hidup. Berarti nafas kita adalah milik Allah. Nah, dari seluruh kisah penciptaan, juga bagaimana keadaan kita yang sebenarnya, unsur ilahi ini menentukan sekali untuk menyelesaikan banyak perkara yang sebetulnya bisa diselesaikan. Tetapi harus dari perspektif keilahian, yaitu menyadari bahwa kita mempunyai unsur ilahi. Tapi persis itu yang seringkali kita lupakan. Maka dengan lebih tekun dan setia, menyadari bahwa di dalam diri saya, unsur ilahi itu penting dan bisa menyelesaikan banyak perkara, itu akan membantu kita untuk mentransendensi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan memang sebetulnya persoalan-persoalan duniawi bisa selesai ketika kita melihatnya dari perspektif ilahi. Kita itu makhluk ilahi. Karena sebetulnya kita adalah spiritual being dengan human expressions. Dan kita adalah bait Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu ada dalam diri kita dan kemanusiawian kita ini adalah ekspresi dari Roh Kudus itu. Dengan bahasanya Mr. Eckhart, seorang Dominikan, biarawan Dominikan dari Jerman, dia mengatakan Roh Kudus menggunakan mata kita untuk memandang dunia ini. Kalau kita bisa mengekspresikan diri sebagai roh, sebagai kasih, dan kita hadir membawa buah-buah roh, maka sebetulnya kita bertitik tolak atau mengawali cara pandang kita dari Roh Kudus. Itulah hidup dalam roh. Sehingga lama-lama yang terungkap adalah Roh Kudus. Saya semakin kecil dan Roh Kudus semakin besar. Sehingga kita semua bisa seperti Rasul Paulus yang berani mengatakan, aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita belajar, latihan kesadaran. Sadar bahwa kita sebetulnya adalah spiritual being,
makhluk ilahi yang mempunyai ungkapan jasmani. Jangan terbalik, kita adalah makhluk jasmani yang kadang-kadang punya pengalaman rohani. Kalau terbalik, kita akan mengalami banyak kesulitan karena kita beroperasi dari perspektif yang sangat terbatas. Sementara kalau kita beroperasi atau bertindak atau berawal memandang dunia dari perspektif ilahi, hidup menjadi sangat terbuka dan menakjubkan. Persoalan-persoalan tidak membelenggu, tetapi kita bisa mentransendensinya dan bahkan bisa memanfaatkannya menjadi berkat yang membantu kita untuk lebih sadar akan keilahian kita. Maka saudara-saudari terkasih, jangan menyerah, sadar, dan terus latihan kesadaran bahwa kita adalah makhluk ilahi, kasih, damai, sukacita, dan berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.